Salam sejahtera. Berikut kami akan melaporkan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian PTS tahun 2021 yang dilakukan oleh Universitas Kristen Duta Wacana. Dengan judul Dampak Pelaksanaan BKP MBKM terhadap Ketercapaian Indikator Kinerja Utama di UKDW. Dalam penelitian ini kami melibatkan 10 program studi di UKDW dengan tujuan untuk melihat dampak MBKM terhadap peningkatan indikator kinerja utama IKU Universitas, terutama IKU 2 dan IKU 7. Tujuan dan sasaran dari penelitian kami adalah mendapatkan data tentang pelaksanaan BKP MBKM di tingkat program studi dan perguruan tinggi, mengukur dampak pelaksanaan BKP MBKM terhadap ketercapaian IKU 2 dan 7, meningkatkan jumlah penelitian di perguruan tinggi dan penulisan artikel, serta mendapatkan rekomendasi kebijakan dari tingkat program studi hingga tingkat universitas. Sasaran dari penelitian kami adalah seluruh mahasiswa program sarjana S1, dosen, tenaga kependidikan, dan pengambil keputusan di Universitas Kristen Duta Wacana. Metode yang kami pakai adalah Mixed Method Research dengan pengambilan data penyebaran kuesioner ke seluruh sivitas akademika UKDW dan wawancara terhadap jajaran pengambil keputusan yaitu rektorat dan dekanat. Instrumen penelitian utama adalah kuesioner dari Dikti dengan link seperti tertera dan wawancara sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi dalam mengambil informasi tentang MBKM. Dari hasil kuesioner kami mendapatkan responden sebanyak 2.130, yaitu mewakili 50% dari kuesioner yang kami sebarkan. Berikut adalah contoh pelaksanaan yang kami laksanakan ketika melaksanakan penelitian, yaitu kami mengadakan FGD dengan beberapa tahap. FGD tahap 1 yang kami laksanakan pada tanggal 15 Desember dengan luaran topik artikel ilmiah dan penulisan artikel ilmiah bagian pendahuluan, pustaka, dan metode. Lalu FGD tahap kedua setelah penyebaran kuesioner dilaksanakan pada tanggal 22 Desember dengan 17 peserta dengan target luaran adalah penulisan artikel ilmiah selesai, diskusi luaran video fakultas tentang MBKM, draft laporan akhir, dan draft laporan keuangan. Berikut adalah foto-foto saat kami melakukan FGD dengan review dari internal dan eksternal UKDW. Dari hasil penelitian kami mengambil data tentang pemahaman mahasiswa terkait MBKM dan juga pemahaman mahasiswa terkait dampak MBKM pada masa studi, dan didapatkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang MBKM masih cenderung relatif kecil, sedangkan pemahaman mahasiswa terkait dampak MBKM pada masa studi dengan tren yang positif. Lalu kami juga mengambil data tentang dampak MBKM terhadap peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa, serta dampak MBKM terhadap peningkatan kemampuan problem solving mahasiswa, dan kami dapatkan data bahwa sebagian besar mahasiswa mengatakan dampaknya positif. Dan kemanfaatan MBKM ini sebagian besar juga kami dapatkan mereka menganggap sangat bermanfaat. Dari hasil penelitian yang kami tuliskan ke dalam berbagai jurnal, kami mendapatkan rekomendasi bahwa kebijakan MBKM di Universitas Kristen Duta Wacana perlu terus dilakukan dan ditingkatkan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan di tahun-tahun berikutnya. Perlu usaha-usaha untuk mensosialisasikan MBKM ke sivitas akademika UKDW. Terkait dengan IKU nomor 7, kami mendapatkan data bahwa RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang sudah dilaksanakan di seluruh prodi di UKDW mendapatkan data 48% mata kuliah sudah ber-RPS yang menerapkan project-based learning yang sesuai dengan IKU nomor 7. Luaran sudah kami dapatkan yaitu 10 artikel dan 1 artikel tingkat universitas yang sudah kami submit. Contoh-contoh kegiatan MBKM akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih. Kesempatan untuk bergabung dalam BKP Kerja Praktik merupakan suatu keberuntungan bagi kami untuk terus menggali potensi yang ada di dalam diri kami. Melalui program KP ini, kami mengeksplorasi dunia kerja yang tidak banyak kami dapatkan di kelas perkuliahan.
Selama program KP ini berjalan, kami mendapatkan bekal untuk siap terjun dalam dunia usaha, industri maupun kerja. Pada kesempatan ini, tim peneliti berusaha untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas luaran yang dihasilkan dalam waktu yang cukup singkat. 10 artikel dihasilkan dari tiap program studi di UKDW dengan status submitted. Luaran artikel dari program studi desain produk berjudul Strategi Peningkatan Partisipasi Mahasiswa pada Program MBKM membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Luaran dari program studi arsitektur dengan judul Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif, Studi Kasus pada Prodi Arsitektur, membahas tentang strategi adaptasi pelaksanaan BKP MBKM yang kolaboratif dan partisipatif. Dari hasil analisis didapatkan bahwa ada 5 langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu identifikasi BKP serupa yang sudah berjalan, menyediakan variasi pilihan BKP untuk merdeka memilih, penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM, integrasi pendanaan dengan pihak pemilik modal dan hibah, serta memulai dari yang sederhana. Luaran dari Prodi Manajemen dengan judul Dampak Pelaksanaan Kampus Merdeka, Motivasi dan Kreativitas terhadap Minat Wirausaha Mahasiswa, meneliti aspek pelaksanaan program kewirausahaan Kampus Merdeka, aspek motivasi, aspek kreativitas, dan pengaruhnya terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Dari program studi akuntansi membuat luaran artikel dengan judul To Learn, Unlearn, and Relearn, Enhancing Traditional Accounting Education Model Through Experiential Learning. Artikel ini memberi perspektif yang berbeda tentang bagaimana universitas, terutama prodi akuntansi, dalam mengurangi gap antara dunia kerja dan dunia akademik melalui program MBKM. Program studi sistem informasi juga menulis artikel berjudul Efektivitas Keterlibatan Aktif dan Sinergi Universitas, Peserta dan Sumber Belajar untuk Pengembangan Kompetensi Wirausaha pada Program Kampus Merdeka. Sedangkan program studi informatika membahas tentang evaluasi dampak pelaksanaan MBKM terhadap proyek penelitian dan pengabdian dosen. Simpulan yang didapat dari artikel ini adalah bahwa mahasiswa dengan kompetensi tinggi tetap dapat membantu proyek penelitian dan pengabdian dosen, sedangkan mahasiswa dengan kompetensi sedang dan minim juga tetap dapat membantu, namun sifatnya administratif saja. Prodi Filsafat Keilahian juga menulis artikel yang berjudul Merdeka Belajar, Freedom to Learn and the Formation of Engaged Theological Students in Indonesia. Luaran ini membahas tentang makna MBKM bagi kelompok mahasiswa yang terlibat MBKM. Didapatkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa makna kebebasan tersandung pada efek hegemoni pendidikan sebelumnya yang sudah lebih lama berjalan. Prodi selanjutnya, kedokteran, menulis artikel dengan judul Evaluasi Implementasi MBKM pada Fakultas Kedokteran. Sedangkan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris menulis artikel tentang The Perceived Impacts of Freedom to Learn Independent Campus on Pre-Service Teachers' Professional Identity Development. Yang terakhir, program studi Biologi menulis artikel dengan judul Persepsi Mahasiswa Prodi Biologi tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Demikianlah pelaporan hasil penelitian program pendanaan pada tahun 2021 ini. Terima kasih.